Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin berbagi informasi tentang air radiator cepat habis di mobil Suzuki EPV. Mobil saya tahun 2014. Jadi saya ingin memberitahukan awal mulanya itu mobil ini cuci radiator di bengkel radiator. Setelah dicuci, saya ingin mengganti airnya menjadi menggunakan air coolant gitu kan. Jadi dengan bapak bengkelnya mengatakan jangan menggunakan air coolant katanya setelah dicuci. Nah, nanti itu bisa merontokkan korosi-korosi atau kerak-kerak karat itu yang ada di selang atau di apa? Ya mungkin di selang-selang itu kan. Nah, itu nanti bisa menyebabkan penyumbatan pada termostat katanya. Nah, tapi karena saya udah membeli air coolant dan saya berpikir ya ini sudah dicuci, kenapa tidak bisa menggunakan air coolant kan seperti itu. Nah, akhirnya saya tetap mengganti dengan air coolant. Nah, setelah saya nggak mengecek-ngecek lagi karena high temp di ampere ampere ini ampere high temp ini tidak pernah naik gitu, masih normal, dia di batas normal selalu kan. Nah, sementara setiap saya bawa jalan jauh itu seperti banting klep, tek 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 gitu kan, banting klep gitu, tek 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 tek, banting klep dia. Kalau jadi selama saya bawa mobil kalau dia banting klep seperti ini kendalanya di panas mesin biasanya ya kan. Nah, akhirnya saya cek ternyata di dalam penyimpanan air radiator itu udah kosong, kering, betul-betul kering, bukan kosong lagi, betul-betul kering. Nah, jadi saya kan penasaran kan air ini kemana larinya. Jadi saya isi, saya tunggu memang tidak ada nampak bocor-bocor. Nah, kemudian saya bawa lagi jalan. 3 hari kemudian saya cek ternyata kosong lagi airnya. Nah, di situ saya bingung kan nih gimana saya bawa jalan gitu. Akhirnya saya bawa ke bengkel radiator. Nah, orang bengkel mengatakan dia tidak tahu mau apa mau dikerjain karena dia tidak tahu air itu kemana, air radiator itu habis kemana, bocor tidak, selang-selang tidak ada yang basah. Nah, terus disuruh cari bengkel lain. Akhirnya saya pindah ke bengkel lain dan bengkel lain pun mengatakan dengan hal yang sama, eh, dia tidak tahu bocornya di mana. Nah, jadi karena saya penasaran ya udah saya buka apa oli, saya cek oli, mana tahu mungkin air itu lari ke oli ya kan. Nah, arti kena di deksel, tapi setelah saya cek ternyata olinya hitam, masih hitam, artinya air itu tidak ke deksel gitu kan. Perpa deksel saya berarti masih oke kan, masih bagus gitu kan, karena dia tidak merembes ke oli. Nah, jadi akhirnya saya bawa ke bengkel mesin, di situ saya beli semua, saya ganti memang semua. Jadi saya ganti dinamo karena dia bilang, orang bengkel itu bilang dinamo radiator itu, fan ekstra itu berpengaruh, kalau itu sudah lemah itu bisa berpengaruh dengan radiator katanya. Ya, oke, saya bilang ganti fannya. Nah, kemudian selang atas dan selang bawah itu saya pun ganti. Mungkin benar seperti bapak dulu bilang, katanya itu merontokkan kerak-kerak. Nah, dan akhirnya lebih baik saya copot semua, selang atas dan selang bawah itu yang kerak-keraknya itu. Jadi saya copot, saya ganti baru, dan kemudian saya minta ganti termostat. Nah, termostatnya saya minta ganti juga. Jadi yang ya alhamdulillah normal, radiatornya kembali normal. Dan menurut saya, jadi inti dari percakapan ini ya intinya seperti yang saya dibilang di awal tadi, setiap mencuci radiator mungkin lebih baik selang-selang yang di
selang atas dan selang bawah itu kalau kita kita pegang gini, kita pencet, pasti ada kerak kerak gitu, seperti kerak-kerak itu. Nah, kalau dia udah seperti itu sebaiknya selangnya diganti. Karena kan kita udah mencuci radiator, sementara di selang itu masih ada kerak gitu. Dan air coolant yang kita isi itu seperti yang Bapak bengkel itu bilang, itu bisa merontokkan selang itu, apa merontokkan korosi-korosi yang menempel di selang itu mungkin bisa dan berakibat kepada ke termostatnya. Nah, penyumbatan di termostatnya ini. Karena lubangnya kalau saya lihat ya cukup kecil sih ya. Yang ini ya. Nah, jadi intinya setiap mencuci radiator lebih baik kalau saran saya ganti dengan selang-selangnya biar tidak merembet kemana-mana gitu kan. Nah, dan apabila memang terjadi seperti itu ya yang otomatis yang diganti saya menurut saya termostatnya dan bukan fannya ya. Kalau fannya itu fan ekstra kemarin yang seperti orang bengkel itu bilang suruh ganti, ya menurut saya sih nggak perlu. Cuman karena saya mau cari aman, karena perjalanan saya kan jauh-jauh dan umur mobil ini pun semenjak dibeli itu belum pernah diganti kan, wajiblah saya ganti gitu kan. Jadi itu aja informasi yang bisa saya bantu buat kawan-kawan pecinta EPV Suzuki EPV. Jadi apabila mencuci radiator ada baiknya untuk diganti juga selang-selang atas dan bawahnya, itu ganti aja kan, nggak terlalu mahal demi kita mobil kita juga kan, karena ini bagian vital dari mobil juga kalau menurut saya ya. Jadi sebaiknya setiap mencuci radiator gantilah selang atas dan bawahnya juga sekalian. Dan apabila air cepat habis, air di pengisian tampungan itu habis dan mesin suka panas, menurut saya inilah penyebabnya termostatnya ini tersumbat. Jadi atau karet-karetnya ya udah lemah ya, karet-karet ini. Jadi itu aja yang bisa saya bagi. Mungkin ada yang lebih paham bisa berbagi informasi di kolom komentar, atau ya mau tanya-tanya juga silahkan, kalau bisa saya jawab. Nah, kalau tidak bisa saya minta maaf. Nah, oke. Sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.